Mako terbangun di pagi hari. Badannya terasa sangat ringan, pundaknya tidak berat, pinggangnya tidak sakit. Dia merasa seolah kembali muda. Mako bangkit dari tempat tidur dan mengambil cermin. Ia tetap tidak tampan seperti dino selebgram, tapi perutnya kini rata. Lipatan-lipatan lemak itu kini telah berubah menjadi lipatan otot. Ia merasa senang sekali. Mako menari riang di depan cermin. Meski tidak benar-benar tampan, ia merasa seperti dinosaurus paling tampan. Haku sampai kesulitan berjalan di dalam rumah karena Mako membuat lantai bergetar. Shadow Mako duduk santai di atas pohon, memperhatikan Mako dengan senyum sinis. Ia merasa menang dengan perayaan Mako itu. Shadow berkata, "Ingat Mako, perut rata ini bukan gratis. Mulai sekarang, aku yang memegang kendali atas nafsu makanmu." Mako meremehkan. "Siapa peduli? Yang penting aku keren." Nana datang membawa tumpukan donat warna-warni yang sangat lezat. Seperti biasa, aromanya harum tercium dari kejauhan. Saat Mako mau mengambil donat, tangannya mendadak kaku dan bergerak sendiri membuang donat itu ke semak-semak. Mako kaget sekali. Kenapa tanganku melakukan itu? Ternyata ia melakukannya tanpa sadar. Shadow tertawa, "Pikiranmu bilang ingin kurus, jadi tubuhmu akan menolak segala kebahagiaan." Mako dikelilingi oleh makanan enak yang melayang, tapi setiap dia mendekat, tubuhnya otomatis melakukan gerakan bela diri untuk menjauh. Mako ingin makan, tapi tidak bisa. Perut Mako rata, tapi wajahnya mulai terlihat kuyu dan tidak bahagia. Ia tidak bisa makan, kebahagiaannya telah lenyap sudah. Hari-hari berlalu. Mako, Nana, dan Haku sedang berkumpul di pesta makan malam. Banyak sekali makanan enak terhidang di atas meja. Nana menyodorkan paha ayam raksasa. "Makanlah Mako, kamu terlihat pucat." Sebelum Mako sempat mengambil ayam itu, Shadow Mako berbisik di telinga Mako, "Satu gigitan dan perutmu akan membengkak seperti balon." Mako sangat terpengaruh oleh bisikan itu. Ia membayangkan dirinya semakin besar lalu meledak. Ia tidak mau meledak. Mako berteriak, "Tidak!" dan lari menjauh dari teman-temannya. Nana dan Haku saling berpandangan. Mako jadi aneh sejak dia punya perut rata, kata Nana. Mako bersembunyi di dalam gua, memeluk lututnya. Ia takut dan sedih. Shadow Mako muncul di dinding gua sebagai bayangan besar. "Kau tidak butuh teman, kau hanya butuh disiplin." Mako mulai menangis, tapi air matanya tidak keluar karena dia terlalu disiplin. Mako mencoba tidur, tapi Shadow terus membisikkan daftar kalori dari rumput yang dia injak tadi siang. Mako mulai merindukan dirinya yang dulu yang bisa tertawa sambil makan banyak. Cahaya bulan masuk ke gua, memperlihatkan Mako yang terlihat sangat kesepian di tengah kesempurnaannya. Mako akhirnya memutuskan untuk melawan. Mako berdiri tegak. "Cukup, aku ingin lemakku kembali." Shadow Mako tertawa mengejek. "Kau tidak bisa membatalkan perjanjian. Aku adalah kau dan kau adalah aku." Mako mencoba memaksa mulutnya makan buah beri mahal, tapi Shadow menarik rahangnya hingga tertutup. Terjadi perkelahian konyol antara Mako dan bayangannya sendiri. Mako terlihat seperti sedang menari sendiri, tapi dengan ekspresi marah. Nana melihat dari kejauhan. Mako sedang bertarung dengan udara. Kita harus memanggil tabib. Mako menemukan ide, jika dia tidak bisa makan, dia akan membuat Shadow-nya kelelahan. Mako mulai melakukan kegiatan paling membosankan di dunia, menghitung butiran pasir di pantai. Shadow mulai terlihat bosan dan menguap. "Apa yang kau lakukan? Ini tidak berguna." Mako tersenyum. "Kau hidup dari pikiran dramatisku. Kalau aku bosan, kau lemas." Shadow mulai memudar. Warnanya tidak lagi hitam pekat, tapi abu-abu transparan. Mako merasa
kekuatannya kembali, dia bisa menggerakkan jarinya untuk mengambil sepotong kecil donat. Namun, tepat saat donat menyentuh bibirnya, Shadow berteriak dengan suara ultrasonik. Seluruh kota berubah menjadi gelap. Warna-warni lenyap digantikan warna hitam. Shadow Mako tidak lagi berbentuk dinosaurus, tapi berubah menjadi labirin hitam yang menelan Mako. Mako terjebak di dalam labirin pikiran negatifnya sendiri. Di dinding labirin muncul tulisan-tulisan, "Kau gagal, kau jelek, semua orang menertawakanmu." Mako berlari di dalam labirin, tapi dia terus kembali ke titik awal. Shadow muncul lagi. Kali ini ukurannya raksasa. Kau pikir kebosanan bisa mengalahkanku? Aku adalah rasa takutmu yang terdalam. Mako terjepit di sudut labirin. Dia mulai merasa sesak napas. Di dunia nyata, tubuh Mako terlihat kaku dan matanya putih. Nana dan Haku mencoba mengguncang badannya tapi tidak bangun. Di dalam labirin, Shadow menawarkan satu pilihan terakhir, serahkan jiwamu sepenuhnya. Dan kau tidak akan pernah merasa sedih atau gemuk lagi. Kau akan jadi patung emas yang sempurna. Tangan Mako mulai berubah menjadi emas. Mako mencoba minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya kaku, bahkan ia tidak bisa bicara lagi. Akhir dari kesempurnaan, lanjut ke part 3 final.